Masalah yang kedua adalah masalah pengangguran, di mana masalah pengangguran ini terkait sangat erat dengan masalah bonus demografi itu tadi. Jadi, di usia produktif, bagaimana masalah pengangguran itu terjadi? Nah, kalau kita melihat data yang ada di Asia Tenggara, Indonesia saat ini, kita harus melihat secara faktual. Angka penganggurannya masih relatif tinggi, 5%. 5% dari misalnya 265 juta itu berapa? Kan cukup tinggi sekali. Kalau dari 100% saja 5 juta, kalau 200% itu berarti 10 juta, kalau 265 itu berarti angkanya di atas 12,5 juta penduduk kita berada di tingkat pengangguran. Ini problem yang cukup serius juga. Nah, yang paling penting di sini adalah saudara-saudara, ada kasus yang menarik di mana meningkatnya pengangguran lulusan universitas. Data ini data dari BPS. Dan saudara-saudara harus betul-betul mengkaji data ini dan mendiskusikan data ini. Artinya tadi di dalam isu masalah bonus demografi harus ada peningkatan kualitas pendidikan yang nanti akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Akan tetapi kalau kita melihat data ini, pendidikan pada rentan diploma 1, 2, 3 ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 8,5% kenaikan angka penganggurannya. Di tingkat universitas, ya di tingkat universitas itu artinya juga termasuk lulusan dari IAIN gitu ya, lulusan dari PTKIN. Data di Februari 2019 ada kenaikan yang cukup tinggi loh. Ini angka yang luar biasa, ada 25% kenaikan angka pengangguran. Ingat, kita membicarakan pengangguran dari lulusan universitas atau pendidikan tinggi. Artinya apa? Ini menjadi satu persoalan antara masalah bonus demografi dengan masalah pengangguran. Ketika bonus demografi itu menuntut kualitas SDM dan salah satu variabelnya adalah dengan meningkatnya kualitas pendidikan, di satu sisi lulusan dari universitas, lulusan dari pendidikan tinggi ternyata mengalami kenaikan dari angka pengangguran. Data ini resmi loh ya, dirilis oleh BPS dari Badan Pusat Statistik. Dari masalah ini maka kita bisa mendiskusikan sebenarnya adanya pendidikan tinggi itu bisa tidak terserap di dalam dunia kerja. Tentu sesuai dengan bidang keahliannya. Dari hal ini maka kita bisa berpikir secara jernih bahwa ternyata masalah bonus demografi yang nanti itu akan berhadapan-hadapan dengan usia produktif yang meningkat tinggi. Di satu sisi ada masalah tentang pengangguran, terutama ini ya yang saya garis bawahi adalah masalah pengangguran di tingkat pendidikan tinggi. Artinya lulusan perguruan tinggi, lulusan universitas. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Keterampilannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Kedua, ekspektasi penghasilan dan status yang lebih tinggi. Ketiga, penyediaan lapangan kerja yang terbatas. Tiga hal ini ternyata menjadi sebab utama lulusan perguruan tinggi itu tidak terserap. Problem soal keterampilan, problem soal penghasilan. Ya ekspektasi kalau lulusan perguruan tinggi penghasilannya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja yang terbatas. Nah, kalau kita melihat sebaran pengangguran yang ada di Indonesia, memang yang paling tinggi masih di Jawa Barat ya. Jawa Barat ini sebaran pengangguran yang cukup tinggi. Jawa Tengah tidak saya tampilkan, nanti bisa dicari di BPS. Ini data dari CNBC. Artinya kalau kita melihat angka-angka ini, provinsi yang ada di Indonesia, terutama provinsi yang katanya produktif, itu
ada di Jawa Barat yang paling tinggi. Nah, ini yang nanti kita akan bicarakan jauh lebih panjang. Tahun 2020 ini, dalam suasana COVID, dalam suasana pandemi, hadir satu kebijakan yang cukup penting bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah satu kebijakan yang diharapkan akan menjawab persoalan-persoalan yang tidak bisa lepas dari kaitannya isu-isu ekonomi dan energi serta isu-isu ketenaga kerjaan. Ingat, isu-isu yang berkembang saat ini termasuk aksi-aksi demonstrasi penolakan, salah satu yang paling muncul dan kentara adalah isu tenaga kerja, dalam hal ini adalah isu buruh. Nah, bagaimana kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam konteks pembangunan manusia, terutama ketika menghadapi masalah-masalah kependudukan, masalah bonus demografi, dan juga masalah-masalah pengangguran, apakah mampu menjawab persoalan-persoalan itu? Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan oleh pemerintah akan menjawab persoalan-persoalan itu. Akan tetapi, undang-undang yang tebalnya itu lebih dari 1000 halaman, kembali lagi terakhir dirilis itu 1000 sekian halaman, walaupun dari panja DPR-nya ada di 800 berapa halaman. Ini adalah undang-undang yang cukup krusial, tetapi kita harus batasi untuk mendiskusikannya. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, terutama di dalam bab atau bagian tenaga kerja yang berada di bagian pengelolaan sumber daya manusia terutama, apakah mampu menjawab soal masalah-masalah kependudukan, terutama tentang bonus demografi, yang itu nanti akan berkaitan pada diri saudara-saudara, dan juga masalah-masalah pengangguran yang secara statistik tadi saudara sudah saya tunjukkan bahwa pengangguran pada lulusan universitas atau pendidikan tinggi dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penaikan. Artinya disinilah kita harus berpikir, disinilah kita harus berdiskusi dalam konteks kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana dan seperti apa nanti kita melihat, memotret masalah-masalah tersebut. Sehingga pada pertemuan kali ini, sekali lagi saya kerucutkan bahwa masalah pembangunan manusia itu adalah masalah pembangunan yang cukup krusial, cukup penting. Karena di dalam aktivitas pembangunan, manusia harus hadir sebagai subjek pembangunan itu sendiri, tidak hanya sekadar objek pembangunan. Nah, di dalam masalah pembangunan manusia pada pertemuan kali ini, kita kerucutkan menjadi dua hal pokok. Yang pertama adalah masalah kependudukan, dalam hal ini adalah bonus demografi. Yang kedua adalah masalah pengangguran, terutama adalah pengangguran pada lulusan universitas atau perguruan tinggi. Dua hal pokok inilah mari kita dalami, mari kita diskusikan, sehingga nanti kita bisa meroleh pengetahuan dari satu persoalan yang ada di Indonesia dalam konteks ini. Baik, mungkin itu, mari kita berpikir, mari kita berdiskusi, terus membaca untuk belajar, dan belajar. Terima kasih. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Nanti kita bisa berdiskusi, kita lanjutkan diskusinya di forum grup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini bermanfaat dan bisa kita memperkaya diri kita dengan pengetahuan yang cukup. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.